Jadi saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret hitung. Ya, perlu kita ketahui apa sih itu deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tertentu, ya teman-teman. Jadi ini adalah pengertian dari deret hitung. Ya, sedangkan bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda. Ya, dalam deret hitung ada bilangan yang dinamakan bilangan pembeda. Pembeda yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Ya, contoh pembeda. Di sini saya mempunyai dua contoh pembeda, yakni yang pertama angka 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Pembedanya di sini adalah 5. Kenapa kok 5 pembedanya? Dapat dari mana 5 ini? Ya, teman-teman, angka 5 ini dapat dari jika angka 7 ditambah angka 5, maka hasilnya adalah 12. Maka selisih antara 7 dan 12 adalah 5. Dan selisih tersebut yang dinamakan pembeda. Begitu seterusnya. Dan di yang kedua, ada angka 93, 83, 73, 63, 53, dan 43. Di sini pembedanya adalah min 10. Mengapa? Karena jika angka 93 dikurangi 10 sama dengan 83, maka pembedanya adalah min 10. Begitu seterusnya. Deret hitung mempunyai rumus, yakni ini rumus deret hitung. Sn disimbolkan dengan Sn. Sn sama dengan suku ke N. Ya, sama dengan A. A di sini adalah suku pertama. Plus buka kurung N. N adalah N. Min 1. 1 ini sudah menjadi patokan dalam rumus untuk mencari deret hitung ya teman-teman. Tutup kurung B. B adalah beda antara suku yang berurutan. Ya, ini adalah rumus untuk mencari deret hitung. Lalu, ya ada JN atau jumlah N suku atau jumlah suku N ya. Ini rumusnya teman-teman. Untuk rumus JN. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Bentar lemot. Maaf. Ini contoh soalnya. Saya di sini mempunyai satu permasalahan untuk sebagai contoh deret hitung ya. Langsung saja kita bahas soalnya. Di sini kita tentukan suku pertama deret hitung adalah 6 dan suku kelima adalah 26. Tentukan satu. Yang pertama, suku ke-10. Jadi di sini yang dimaksud kita disuruh mencari suku ke-10 atau S ke-10. Yang kedua, jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10. Jadi setelah kita mencari suku ke-10-nya, kita disuruh mencari jumlah suku ke-10. Langsung saja kita jawab. Diketahui. Di sini kita ketahui adalah A. Yang pertama A. Hanya di sini adalah 6 ya teman-teman. Karena A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 6. Dan S5. S sama dengan SN atau suku ke N. Suku ke N-nya adalah 5. Dan suku ke N-nya adalah 20. Suku ke N5 adalah 26. Maka di sini ditulis S dan N-nya diganti dengan angka 5 sama dengan 26. Ya. Nomor 1. Ya, sebelum kita mencari suku ke-10, di sini B belum ditemukan ya teman-teman. Atau kita belum mengetahui berapa nilai B. Maka kita harus mencari nilai B terlebih dahulu. Dengan rumus Sn sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Ya, jadi kita masukkan
Sn di sini adalah S5. Kita masukkan S5 sama dengan A plus N. N sendiri adalah 5 ya teman-teman. Kita masukkan 5 di sini. Min 1. 1 sudah menjadi rumus patokan dalam mencari deret hitung tutup kurung B. Ya. S5. S5 kita ketahui S5 adalah 26. Maka kita masukkan 26 di sini sama dengan 6. 6 dapat dari mana? 6 adalah nilai A. A sama dengan 6. Kita masukkan ke sini. Plus 5, buka kurung 5, min 1 tutup kurung B. Sama ya teman-teman. Langsung kita turun. 26 sama dengan 6. Plus min 5 kurang 1 sama dengan 4. Tutup kurungnya hilang, jadi 4B. Ya, 26 turun. Min, yang semulanya sama dengan, menjadi min. Min 6 sama dengan B. Berpindah ya teman-teman. Maka 26 min 6 sama dengan 20. 20 bagi 4B, maka B sama dengan 5. Ya, jadi kita ketahui nilai B adalah 25. Ya, langsung saja kita masukkan untuk mencari suku ke-10 atau suku N10. Langsung masukkan nilai B ke rumus. Caranya adalah Sn sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Ya. S di sini yang dimaksudkan bukan lagi S5 ya teman-teman. Di sini sudah S10 karena kita mencari suku ke-10, maka N-nya kita ganti dengan angka 10. Sama dengan A plus, ya kita ketahui N yang kita cari adalah 10, maka di sini adalah angka 10 min 1, buka kurung. Nilai B kita masukkan ke sini. B sama dengan 5, maka di sini ditulis 5. Sama dengan 6. 6 kita dapat dari mana? 6 adalah nilai A. Kita masukkan di sini. Plus 9. 9 dapat dari 10 minus 1. Min 1. Sama dengan 9. Tutup kurung 5. 5 adalah nilai B. Ya, di sini 6 turun plus 9 kali 5 sama dengan 45. Jadi 6 ditambah 45 sama dengan 51. Jadi suku ke-10 di sini adalah 51. Sudah ketemu ya teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah 51. Langsung kita ke permasalahan yang kedua, yakni jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10. Ya, ini sama ya soalnya. Langsung saja kita jawab. Diketahui di sini A tadi kita ketahui adalah 6. 6. Sedangkan S5, S suku kelima adalah 26. Sedangkan B-nya sudah kita ketahui, B di sini adalah 5, maka kita tulis di sini. Di sini B sama dengan 5. So ini rumusnya. Jn sama dengan setengah N buka kurung 2A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Ya. Jn yang ditanya adalah jumlah sampai dengan suku ke-10. Maka di sini Jn-nya kita ganti dengan J10. Ya. Sama dengan setengah buka kurung N. Nilai N yang kita cari adalah nilai N yang ke-10. Atau jumlah sampai dengan suku ke-10. Maka di sini kita tulis 10 ya. Tutup kurung. Terus 2A. 2A ini nampaknya udah menjadi patokan angka 2 ini. Jangan A. A kita ketahui di sini adalah 6. Tutup kurung. Plus 10 min 1. N. 10 ini N ya teman-teman. 10 adalah N min 1. B-nya sama dengan 5. Ya. Setengah 10 bagi setengah sama dengan 5. Terus setengahnya dari 10 adalah 5 ya teman-teman. Kurung 2 kali 6 sama dengan 12. Plus 10 min 1 sama dengan 9. Kalikan 5. Sini dikalikan teman-teman sama dengan 45. Jadi 5, 12 plus 45 sama dengan 57.
Dan 5 kali 57 hasilnya adalah 285. Jadi kita sudah mengetahui nilai jumlah sampai dengan suku ke-10 atau J10-nya adalah 285. Penerapan deret hitung pada kasus ekonomi perkembangan usaha. Ya, jadi deret hitung juga dapat digunakan untuk penerapan kasus ekonomi perkembangan usaha. Ya, di sini deret hitung dimanfaatkan para model perkembangan usaha. Jadi perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal dan polanya seperti deret hitung. Oh, iya ya. Maka prinsip-prinsip yang dalam deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Jadi deret hitung itu juga dapat dimanfaatkan untuk juga bisa diterapkan dalam ekonomi. Dan ini contoh-contoh soalnya model perkembangan usaha. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dalam bahasa, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.